dapat ditangani oleh semua pihak. Karena apa, masalah lingkungan, aku percaya masalah lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan apa yang tersisa setelah sebatang rokok dihisap? Satu puntung, kecil, sepele, dan sering dibuang begitu saja. Namun di balik ukurannya yang mungil, tersembunyi ancaman besar bagi lingkungan. Setiap tahunnya, lebih dari 4,5 triliun puntung rokok dibuang sembarangan di seluruh dunia. Tak hanya menyumbat selokan atau merusak keindahan kota, mereka membawa racun. Nikotin, arsenik, dan kadmium. Racun-racun yang tertinggal di filternya bisa mencemari air, membunuh mikroorganisme tanah, atau bahkan membahayakan hewan yang tak sengaja menelannya. Puntung rokok membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk terurai. Dan selama itu, mereka terus menyebar polusi tak terlihat. Diam-diam, tapi pasti. Di jalanan kota, di sela trotoar, dan di bawah bangku taman. Mereka berserakan, tak pernah benar-benar hilang. Bagi sebagian orang, ini hanya sampah. Tapi bagi bumi, ini adalah luka kecil yang terus dibiarkan terbuka. Video ini adalah ajakan untuk membuka mata, melihat bahwa polusi bukan hanya tentang plastik dan limbah pabrik. Terkadang, polusi dimulai dari satu kepulan asap dan berakhir di satu puntung yang dibuang tanpa peduli. Lantas, apa kata mereka? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dimas Pangestu, founder dari Transland Indonesia. Ya, menurut aku bukan jadi isu yang besar, tapi ada memang yang concern ke arah tersebut. Kayak contohnya dari Toko Ranger, kemudian dari kita di Transland itu salah satu concern kita. Karena isu puntung rokok ini bisa dikatakan Indonesia itu sebagai banyak menjadi pasar konsumen, di mana memang ada satu file lah yang menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah sebenarnya ada sebuah target untuk di produsen rokok itu untuk masuk karena pasar yang begitu besar. Kemudian ada istilah yang menurut aku menarik untuk aku ingin sampaikan, itu adalah hal yang salah dianggap lumrah. Itu salah satunya adalah merokok, dimana kita sudah terjebak dalam habit. Kalau misalnya lu baru beres makan nggak ngerokok, ada yang kurang, ataupun berpikir kurang dapat ide ketika nggak merokok, itu aku rasa hal yang menurut aku salah tapi dianggap lumrah dan udah jadi kebiasaan dari tahun ke tahun gitu. Terlebih lagi kita juga terjebak dalam kemudian lagi kita juga terjebak dalam sebuah propaganda bahwa kita telah bisa dikatakan menyumbang cukai rokok menyumbang banyak pajak di Indonesia. Tapi faktanya di balik itu semua itu banyak juga dampak buruk yang diakibatkan oleh rokok ini kayak gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana caranya agar regulasi dan juga kebutuhan industri, karena di sisi lain pun di segi bisnis dan juga di perekonomian juga sangat baik untuk pendapatan di Indonesia. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat atau mencari benang tengah-tengah di antara tadi hal buruk dan juga hal negatif ini. Kalau ngomongin tentang ekosistem ini sebenarnya banyak banget ya yang bisa dibahas. Bisa dikatakan bahwa di rokok ini itu filternya itu salah satu yang sulit terurai dan butuh waktu yang cukup lama untuk mencegah hal tersebut kayak gitu. Dan kita belum lama kemarin di tanggal 11 kita melakukan clean up di taman di Tangerang, Kota Tangerang. Itu kita di Taman Motorik dan juga Taman Potret sekitar 2 jam, nggak lama.
Kita di sana melakukan berbagai kegiatan yang kita sasar itu ketika CFD ya. Kita sasar pertama memang anak-anak. Jadi di sana kita melakukan penyuluhan terkait dengan anak-anak dan langsung nanti praktek kayak gitu. Dan hanya 2 jam terkumpul sekitar hampir 2 kilogram puntung rokok beserta dengan bungkus-bungkusnya di 2 taman tersebut saja. Nah, dan aku rasa ekosistem yang terbangun ini sangat luas dampaknya, baik itu di kesehatan, lingkungan, kemudian ekosistem kehidupan yang ada. Contoh yang ada di dalam masyarakat ya, karena dari abunya, kemudian dari puntung rokoknya, tanpa kita sadari, yang teman-teman atau teman perokok itu biasanya kok ya udah langsung buang aja gitu, tanpa memikirkan dipilah khusus dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadar itu juga dapat mencemari tanah kayak gitu. Yang aku rasakan, aku percaya sebuah gerakan yang baik itu bukan tentang gerakan yang besar, tapi gerakan untuk memulai, karena paling sulit itu untuk memulainya. Dan kalau orang berbicara kayak, lah kamu ngelakuin gini aja nggak ada efeknya, itu lebih baik dibandingkan kamu tidak melakukan apa-apa. Aku rasa itu. Dan dibandingkan untuk kita mengubah oleh teman-teman yang udah kecanduan, itu memang harus dilakukan. Tapi aku rasa penting juga untuk kita melakukan kegiatan preventif. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, yang pertama membuat komitmen bersama, di mana paradigma yang keliru dapat diluruskan. Kemudian anak-anak muda juga bisa aware juga untuk membuat inovasi terhadap lingkungan, yang khususnya tentang puntung rokoknya, terkait dengan abunya itu seperti apa, ataupun membuat filter yang ramah lingkungan, ataupun kertas yang pembalut rokoknya yang ramah lingkungan. Jadi penanganan baik itu rokok dan dari hulu ke hilir dapat ditangani oleh semua pihak. Karena masalah lingkungan, aku percaya masalah lingkungan adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kayak dengan misalnya orang yang meninggal ataupun tewas karena kerusakan lingkungan ataupun apa yang kita lakukan, percayalah teman-teman, kalian juga berdarah atas kematian mereka. Mereka juga terlibat. Kalian juga terlibat atas kematian mereka juga. Karena apa? Masalah lingkungan itu adalah seni bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Dan ayo bersama untuk jadikan gerakan kecil ini untuk jadi gerakan yang besar, dan kita bersama untuk memerangi ataupun merangkul para perokok ataupun yang belum merokok untuk bersama-sama menyadarkan, karena satu puntung rokok itu 1000 masalah. Halo semuanya, aku Arya Saputra Ramadhani, merupakan inisiator dan National Presiden dari Toko Ranger Indonesia. Salam kenal. Aku pribadi melihat bahwa masalah ini bukan hanya masalah dari konsumennya saja, tetapi justru ini menjadi masalah yang ada dan harus ditanggungjawabkan oleh produsennya, yaitu industri rokok. Kalau kita lihat, terdapat namanya CSR ya. Pabrik-pabrik industri rokok itu terlalu banyak melakukan CSR washing, teman-teman. Lakukan CSR yang sebagaimana yang tidak semestinya gitu. Padahal kalau industri rokok, CSR-nya apa harusnya? Yang pertama ya bangun rumah sakit lah, karena dengan adanya rokok dan juga dampak buruknya itu kan bisa menimbulkan banyak kerugian, penyakit, dan bahkan kematian. Tapi justru industri rokok melakukan sponsor beasiswa, terus bikin taman, galeri budaya, konser musik, itu kan aneh banget. Dan kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Contohnya ini juga menjadi concern dari Toko Ranger. Kami sering banget ngelakuin aksi pungut puntung rokok gitu ya. Dan hasil pungut puntung rokoknya dikemanakan? Sebelumnya kami hanya sebatas kita bantu pungut puntung rokok, habis itu dibuang di tempat semestinya gitu. Tapi pada tahun ini khusus spesial kami mengadakan pungut puntung rokok dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Itu sampahnya kami lakukan green audit. Jadi kami kelompokkan sesuai klasifikasi dari mana kan rokok ini berasal, pabriknya dari mana nih, pabrik utamanya gitu ya. Kami klasifikasikan jadi 6 perusahaan gitu ya. Habis itu nanti kalau sudah terkumpul sampai 31 Mei nanti kami lanjut aplikasikan kepada industri rokok tersebut supaya mereka bisa bertanggung jawab atas sampah puntung rokoknya gitu ya.
bukan malah bikin beasiswa dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin soal puntung rokok nih ya teman-teman, lebih kurang mirip banget kasusnya sama plastik. Plastik tuh sering dianggap masalah yang remeh, malah cuma satu plastik doang. Tapi bayangin, di Indonesia sekarang ada 290 jutaan lebih masyarakat gitu ya. Bayangin kalau ya let's say 100.000 orang berpikiran yang sama aja, maka akan ada 100.000 tumpukan plastik gitu ya. Sama halnya dengan rokok. Faktanya teman-teman ya, ini kalau nggak salah aku kutip dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa jumlah perokok per 2024 itu ada 74 juta jiwa. Bayangin, itu ya bisa dibilang hampir 20 atau 25%-nya dari jumlah penduduk kita. Sebenarnya hal itu sangat miris karena kita melihat masyarakat kita tuh masih sangat abai terhadap sampah puntung rokok, apalagi rokoknya. Karena mereka menganggap bahwa rokok itu adalah suatu hal yang normal, bikin relax dan lain sebagainya. Padahal sama sekali enggak gitu. Dan bagaimana cara mengubah persepsinya? Pertama, kalau dari aku pribadi bersama teman-teman Ranger gitu ya, kami selain melakukan edukasi, kami juga ikut serta dalam gerakan nasional jejaring pengendalian tembakau dalam mengadvokasikan regulasi gitu ya. Karena ibaratnya percuma aja gitu ya, kita edukasi, sosialisasi dari sekolah ke sekolah, terpetra, dari lapangan ke lapangan, tapi nggak didukung dengan regulasi yang kuat. Nah, dari itu kita harus sasar dari bawah juga nih melalui masyarakat dan pemerintah juga gitu Dimas. Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus bergerak, Cafe Brookland hadir sebagai ruang hening yang punya suara. Bukan sekadar tempat untuk mencicip kopi, tapi sebagai tempat gagasan tumbuh dan kepedulian diseduh perlahan. Bersama Kiki Orbat, mereka tak hanya menyajikan rasa, tapi juga makna, mengajak setiap pengunjung menjadi bagian dari perubahan. Lewat puntung rokok yang dikumpulkan dan diolah kembali, ngopi harian pun berubah menjadi langkah kecil menyelamatkan bumi. Halo, saya Ananta Reski dari Brookland Coffee. Nama gue Fani, gue barista. Nama saya Tantika, kerja di Bertoreria Film Lab, umur 28 tahun. Banget. Itu puntung rokok, kita udah nyediain asbak aja kadang dimati di mana-mana. Oke, yang kedua, mengapa menurut kakak itu penting bagi kafe atau suatu bisnis publik untuk terlibat dalam isu puntung rokok ini? Karena kan itu ngedukung buat recycle ya, bisa jadiin satu hal yang dipakai lagi lah, nggak cuma jadi limbah aja. Yang terakhir, apa pengaruh dari program ini terhadap kebersihan atau suasana kafe? Lebih enak aja sih dilihat, maksudnya kayak sampah daun itu akan jauh lebih enak dilihat daripada sampah puntung rokok. Oke, berarti cukup signifikan ya? Iya, banget. Terima kasih, Kak. Iya, terutama gue yang suka closingan kan, nyapu-nyapu itu tuh, jadi gue udah nggak bermasalah banget sama. Apakah Anda sadar akan bahaya puntung rokok terhadap lingkungan? Oh, sadar banget. Makanya udah. Ya, itu yang pertama. Sadar banget. Very sadar. Kenapa tuh Kak, boleh tahu? Karena kayak sebenarnya gue tipikal orang yang kalau kan kerjaan gue di F&B juga ya. Jadi itu kalau misalnya ada orang buang botol rokok sembarangan gitu kayak suka sebel. Pertama sih estetika mata ya. Jadi gue tuh suka ngomel banget kalau orang udah disediain asbak tapi nggak buang pada tempatnya, nginjek atau segala macam gitu. Nah biasanya tuh suka gue pungut-pungutin dan gue omel-omelin. Kedua tuh karena ya itu kayak nambah-nambah sampah di sekitarnya sih, jadi tempatnya jadi jorok gitu loh. Itu sih. Oke, next question. Bagaimana pendapat Anda soal adanya tempat khusus puntung rokok di kafe ini? Yang Kiki Orbat. Sangat setuju banget kalau misalnya ada beberapa supplier yang kayak peduli sama lingkungan, apalagi Indonesia tuh orang-orangnya suka ngerokok dan buang puntung rokok sembarangan. Sebenarnya sih kalau meskipun ada mereka juga dan ada asbak juga, kita masih bisa ngelihat sih banyak orang yang buang puntung rokok sembarangan. Cuma karena tempatnya dibuat semenarik mungkin dan edukasinya mungkin lebih lancar ya.
terus orang jadi pengen buang di situ sih, itu lebih bagus sih. Oke, next question. Apakah Anda tertarik untuk ikut mengurangi sampah puntung rokok? Banget, apalagi Kiki Orbat, setahu aku tuh dia kampanye bisa mengolah sampah rokok jadi sesuatu hal yang lebih berguna dan bisa dipakai lagi berulang kali. Yeah, that leads to our next question. Jika puntung rokok bisa diolah jadi barang berguna, menurut Anda apakah ini solusi yang baik? Baik banget, karena sangat-sangat mengurangi sampah di Indonesia. Ya, jangan ngomong terlalu jauh deh, Indonesia, Jakarta dulu lah. Ya, bisa mengurangi sampah di Jakarta, terus bisa digunain buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, thank you. Thank you, Romani. Akan bahaya puntung rokok terhadap lingkungan? Sadar banget. Oke. Bagaimana pendapat Anda soal adanya tempat khusus puntung rokok di company yang Earbud? Sangat berguna sih buat buang puntung, apalagi space-nya banyak kan, jadi ya kenapa suaranya gini? Oh ya. Oke. Dan ketiga, apakah Anda tertarik untuk ikut mengurangi sampah puntung rokok? Sangat tertarik dong. Oke. Dan yang terakhir, jika puntung rokok bisa diolah jadi barang berguna, menurut Anda apakah ini solusi yang baik? Sangat solusi yang baik sih. Satu puntung rokok mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa menyebar lebih jauh dari yang dipikirkan. Dengan ini, kita diajak untuk lebih peduli, bukan hanya dengan membuang puntung rokok pada tempatnya, tapi juga dengan menyadari bahwa setiap tindakan kecil punya konsekuensi yang besar. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena perubahan tak butuh jutaan orang. Cukup dengan satu orang yang mau beraksi, dan hal itu bisa dimulai dari kamu. Buang puntungmu dengan bijak demi bumi yang lebih bersih, sehat, dan layak. Karena satu puntung bisa menjadi 1000 masalah.